Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq wallazina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakuna su'al hisab wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah, perlah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan ibadah salat. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dengan tema ada beberapa tanda orang berakal di dalam Islam. Seseorang muslim diperintahkan untuk menjadi orang berakal. Dengan berakal maka kita bisa mendapatkan keutamaan yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada beberapa tanda orang-orang yang berakal di dalam Islam, di mana tanda orang yang berakal dijelaskan di dalam Al-Quran melalui surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 24, di mana ayat ini menjelaskan tentang sifat ulul albab atau sifat orang berakal, di mana ayat ini menerangkan ada beberapa sifat atau tanda orang yang berakal. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir Kementerian Agama
menerangkan bahwa ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati ulul albab dari kalangan orang-orang yang beriman, yaitu adalah orang-orang yang meyakini bahwa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran yang berlaku. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang berlaku. Di dalam ayat tadi Allah menceritakan, menginformasikan kepada kita tentang orang berakal di dalam Islam atau mempunyai sifat-sifat terpuji. Yang pertama kata Allah, allazina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak merusak perjanjian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan janji Allah di sini adalah janji-janji yang telah mereka ikrarkan sebagai seorang yang beriman, baik mengenai hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia, bahwa mereka ini tidak sama dengan orang-orang munafik. Bahwa orang-orang munafik itu adalah apabila mereka berjanji, seringlah dia mengingkarinya. Apabila dia bersengketa, curang. Orang munafik. Apabila dia berkata, banyaklah bohongnya. Dia berdusta, tidak jujur. Dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia senantiasa mengkhianatinya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang diberikan semacam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa memenuhi janji-janjinya. Baik janji kita kepada Allah yang senantiasa kita ikrarkan di dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang kita ucapkan janji-janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengingkari bahwa kita telah berikrar kepada Allah bahwa sesungguhnya hidup kita, mati kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingkari janji-janji. Inilah katakan oleh Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak merusak janji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk dengan semampunya untuk melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga akan berusaha untuk menghindari, menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan juga akan berusaha apabila dia berjanji dengan sesama, dia akan berusaha untuk memenuhi, untuk menepati janji-janjinya. Inilah salah satu tanda orang yang berakal yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang, kepada manusia, agar bisa memenuhi, menepati janji. Jadi kalau kita banyak-banyak janji, kalau tidak terpenuhi, kita berusahalah. Kalau tidak terpenuhi, mohon maaf, minta maaf, karena tidak bisa semuanya untuk terpenuhi janji-janji, apalagi janji politik. Janji politik itu ada macam-macam poin, banyak. Kadang-kadang tidak terpenuhi, namanya janji politik. Nah ini, dan kita berjanji kepada manusia bahwa kita mampu untuk memenuhi janji-janji dan tidak merusak janji. Yang kedua, tanda orang yang berakal atau orang yang dipuji oleh Allah adalah wallazina yasiluna ma amarallahu bih, yaitu orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya menghubungkannya, terutama adalah hal yang berkaitan dengan silaturahim. Bagaimana kita berusaha mencoba untuk tetap bisa melakukan silaturahim di antara sesama kita, baik di antara kaum kerabat kita, baik di antara famili kita, baik di antara kaum fakir miskin, dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Penting silaturahim ini. Silaturahim itu kalau tidak ada maunya saja, tetapi apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk tetap bisa bersilaturahim, menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya tidak ada berkhianat di antara kita, supaya tidak ada prasangka praduga yang tidak baik di antara kita. Nah, ngapo si anu ndak datang, besok datang. Ngapo si anu nak muncul lagi, besoknya muncul. Banyak dugaan-dugaan yang kadang-kadang suudzonnya luar biasa. Dan mungkin barangkali tidak datang, nak muncul itu ada gawe, mungkin ada sakit. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memelihara silaturahim, termasuk dengan karib kerabat kita. Ngapo nak kati cerita, nak kati informasi, padahal HP ada sikok sewang, tapi nak kati bunyi, tak bunyi HP itu. Ya. Baik silaturahim kita antara jarak jauh dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Tentu kita memberikan informasi bagaimana keadaan kita. Ini salah satu termasuk silaturahim. Apalagi akan dapat menjembatani antara kaum fakir dan miskin. Kaum fakir dan miskin ini berarti orang-orang kaya, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, mampu menjembatani, mampu meringankan beban-beban mereka. Ini salah satu bentuk silaturahim kita. Mudah-mudahan kita berusaha agar dapat menjaga silaturahim kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya bagi orang-orang yang berusaha memutuskan tali silaturahim, akan berakibat
ya, mandeknya informasi, mandeknya komunikasi di antara kita akan mengakibatkan manusia akan banyak berburuk sangka kepada kita. Untuk itu kita tetap menjaga komunikasi, menjaga silaturahim. Mudah-mudahan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah akan menjadi baik semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yakhshawna rabbahum, yaitu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini selalu diawasi, dipantau oleh Allah. Inilah tanda-tanda orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya, bahwa diri kami baik dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tersendiri, maupun dalam keadaan ramai, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya kepada Allah adalah dalam rangka hanya mengharap redha Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang-orang yang berakal di dalam Islam itu adalah wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang takut di yaumal qiyamah nanti, di akhirat nanti akan hisab yang amat buruk, perhitungan yang amat buruk amal-amalnya. Makanya selagi kita hidup di muka bumi ini, nyawa masih di kandung badan, kita berusaha bagaimana kita membandingkan antara amal baik kita dengan amal buruk kita. Kita tidak perlu membandingkan amal-amal kita dengan amal orang lain, tetapi bandingkanlah antara amal baik kita dengan amal buruk kita. Bagi orang-orang yang mempunyai akal, dia akan berusaha bagaimana untuk bisa menambah amal-amal baik mereka, bisa mengalahkan kejahatan mereka dengan amal-amal baik mereka. Bukan membandingkan bahwa aku ini adalah orang-orang yang sudah soleh, walaupun haji sudah 10 kali, umrah sudah 10 kali, itu tidak menjadi jaminan. Mari kita bandingkan amal baik kita dengan amal buruk kita, supaya nanti di akhirat kelak bagi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa takut kalau nanti amal buruknya lebih banyak dari amal kejahatannya. Kita berdoa dan kita juga berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan amal baik kita agar dapat mengalahkan amal buruk kita. Berikutnya adalah orang-orang yang diberi akal dengan menggunakan akal sehatnya adalah wallazina sabaru btigha wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar karena mengharap redha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak melakukan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Ini salah satu orang-orang yang menggunakan akalnya, dia berusaha untuk sabar. Dengan kesabaran
akan mengantarkan nanti bisa landing dari tempat yang terakhirnya, tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, orang-orang yang berakal di dalam Islam itu adalah wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, mendirikan salat. Orang yang bisa menjaga bagaimana dia bisa berbuat menggunakan waktu-waktu yang terbaik untuk menegakkan, mendirikan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dia rukuk dan sujud dengan khusyuk, hanyalah bahwa dia betul-betul sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dia tidak ada yang dipikirkan, konsentrasi kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang senantiasa menegakkan salat, mendirikan salat, melakukannya dengan terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan, membelanjakan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, baik untuk biaya, membiayai keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan juga termasuk kerabatnya, bahkan termasuk kepada orang-orang kaum yang lemah, fakir, miskin, agar dapat mereka membantu dan menolongnya. Bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepadanya bukanlah hak mereka, tetapi ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Maka Allah akan membantu, menolong bagi orang yang mau menolong sesama kita. Kemudian yang terakhir, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang-orang yang diberi akal oleh Allah itu adalah orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia berusaha untuk berbuat baik, membantu orang lain, sesibuk apapun dia, ya, apapun pangkat dan jabatannya, dia berusaha untuk melawan kejahatan dengan kebaikan. Walaupun ada pun orang menegurnya dengan kata-kata yang rendah, kata-kata yang hina, dia tidak akan menjawab dengan perkataan yang sama. Dia akan menjawab dengan kata-kata yang lebih baik, yang menyenangkan, dan menjawab dengan kata-kata yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada beberapa hal orang-orang yang berakal di dalam Islam, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji dan tidak merusak perjanjiannya. Yang kedua adalah orang-orang yang menghubungkan, itulah silaturahim, dan berusaha bagaimana dia menjaga silaturahim itu dengan baik. Yang ketiga adalah mereka takut dengan setakut-takutnya kepada Rabbnya, kepada Tuhan mereka. Dengan rasa takutnya dia berusaha untuk menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan juga mereka takut terhadap hisabnya yang amat buruk nanti di akhirat kelak.
Dan juga termasuk orang-orang itu adalah orang-orang yang sabar, hanya mengharap redha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan menafkahkan, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi boleh saja kita itu membelanjakan harta kita di jalan Allah, baik secara sembunyi maupun secara diam-diam maupun secara terang-terangan, dan berusaha untuk menolak kejahatan dengan kebaikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berakal ini, orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yaitu Allah janjikan kepada orang-orang ini adalah surga jannatun naim. Kalau orang-orang, kalau di dalam riwayat itu menjelaskan surga jannatun naim itu ada tempat di dalam surga itu namanya jannatun naim. Gedung besar yang digambarkan di situ mempunyai 5.000 pintu. Hanya akan dimasuki oleh para nabi dan rasul, termasuk orang-orang mukarramin, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian bahwa di dalam surga jannatun naim itu adalah berkumpulnya ada bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak dan cucu keturunan mereka. Setelah mereka berkumpul di dalam surga jannatun naim itu, wal malaikatu yadkhuluna, bahwa malaikat masuk ke dalam surga jannatun naim itu memberikan tanda selamat. Ya, malaikat melapor, kalau di riwayat itu menjelaskan kepada pelayan surga Jannat Adnin itu bahwa saya akan masuk memberikan selamat, kata-kata selamat kepada orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sebagai keberkahan atas kesabaran dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang sabar itu Bapak nanti akan dikumpulkan di dalam surga yang namanya surga Adnin, tempat tinggal, tempat berdomisilinya orang-orang yang soleh, tempat orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Disinilah mereka tempat yang terbaik yang diberikan oleh Allah sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga Adnin yang telah dijanjikan oleh Allah. Cuma harus dipenuhi 8 tanda-tanda orang yang berakal tadi. Kita diberi akal oleh Allah, mari kita gunakan akal kita agar senantiasa kita berada di dalam lindungan Allah, jalan Allah, agar senantiasa di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi inilah tempat kembali yang terbaik, landing yang baik. Ini hasil jerih keringat kita, dia berkat kesabaran dalam menjalankan kehidupan ini, lulus untuk menempati. Ini yang dikatakan oleh malaikat tadi, memberikan selamat, ya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi anda-anda yang menghuni
surga Adenin tadi. Tapi bagi orang-orang yang melanggar janji-janjinya tadi, Allah akan menempatkan di dalam neraka hawiyah. Ya, mudah-mudahan kita jauhlah dari neraka tadi. Maka kita akan berusaha selagi nyawa masih di kandung badan agar senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan kita perbaiki hubungan kita pertahankan, kita jaga silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan hidup di muka bumi ini happy di dunia, happy juga di akhirat kelak. Itulah Allah janjikan